Bab 1475, Putriku. Setelah Hanaga menanyakan sebanyak 3 kali, dia sama sekali tidak memperhatikan Amelia lagi, malahan dia melihat ke arah Valentino. Menurutmu, kalau aku memisahkan kamu dengan Angel, maka kamu akan menyerang keluarga Yoanda? Tanya Hanaga sambil meletakkan tangannya di belakang. Valentino merenung sesaat, setelah itu dia mengertakkan gigi dan berkata, "Benar." Dia melakukan dengan sangat gagah dan berani. Sikap dan keras kepala Valentino mengubah pandangan semua orang terhadapnya. "Baik, kalau begitu, aku bertanya lagi. Ketika aku mengatakan aku punya seorang putri sebelumnya, apakah kamu berpikir aku mau menikahkannya kepadamu, lalu kamu langsung menolaknya karena Angel ini?" Hanaga lanjut bertanya, "Kamu bahkan rela menolak kekuasaan keluarga Yoanda hanya demi Angel?" Semua orang sangat terkejut saat mendengar kata-kata Hanaga. Ternyata dulu Hanaga mau menjodohkan putrinya kepada Valentino. Semua orang sangat terkejut. Kalau Valentino menjadi menantu keluarga Yoanda, betapa mulianya itu. Namun, Valentino malah menolak kesempatan sebesar ini hanya demi Angel. Mata indah Angel melebar dan akhirnya dia mengerti alasan Valentino tidak menerima Amelia. Demi Angel, Valentino bahkan menolak kekuasaan keluarga Yoanda, apalagi keluarga Arden. "Benar," jawab Valentino dengan tegas. Hanaga tetap meletakkan kedua tangannya di belakang, sudut mulutnya sedikit terhubung dan berkata dengan suara yang dalam. "Apa kamu tahu identitas Angel? Dia adalah istriku," jawab Valentino tanpa ragu-ragu. Kemudian dia menambahkan dengan nada yang lebih serius. "Dia adalah istri yang tidak akan meninggalkanku dalam masa sulit, bahkan sampai mati juga tidak akan berpisah." "Hahaha, bagus. Hari ini aku akan memberitahumu tentang identitasnya lainnya." Hanaga tertawa terbahak-bahak. Awalnya dia pura-pura tampak serius, tapi dia gagal. Sebaliknya, dia malah sangat puas. "Apa?" Valentino dan Angel mendongak melihat Hanaga secara bersamaan. Tidak hanya mereka berdua, termasuk Amelia, Hendrik dan lainnya juga mendongak melihat ke arah Hanaga. Apa identitas lain dari Angel? "Aku Hanaga, perwira bintang 3, ketua keluarga Yoanda Kota Makmur. Kemudian, identitas lain dari Angel adalah putriku. Putriku." Kata-kata Hanaga sangat menggemparkan hingga membuat semua orang tercengang. Kalimat terakhir Hanaga bagai guntur yang tersambar ke tanah hingga menggemakan telinga semua orang. Tempat ini langsung menjadi hening. "Jenderal Hanaga!" Lamerto tiba-tiba melebarkan matanya dengan wajah penuh ketakutan. Hanaga tetap meletakkan tangannya di belakang dengan santai. Setelah dia mengumumkannya, dia langsung memandang semua orang dengan gaya yang sombong. Siapapun yang berinteraksi dengan tatapan Hanaga yang tajam langsung menundukkan kepala. Tidak ada orang yang berani bertatapan dengan Hanaga. Hanya Valentino, Angel dan Amelia yang melebarkan mata menatap Hanaga dengan tidak percaya. Mereka semua tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Hanaga. Angel adalah putrinya? Bukankah itu berarti Angel adalah putri keluarga Yoanda Kota Makmur? Tidak ada yang bisa menerima kenyataan ini untuk sementara waktu. Selain Valentino, Angel dan Amelia, semua melihat ke arah Angel. Sekarang mereka baru tahu kalau identitas Angel adalah yang paling menakutkan. Kalau Hanaga tidak sedang bercanda, maka dengan identitas Angel sekarang, dia memang pantas menjadi tuan putri negara Nagon. Kalau begitu, keberadaan Valentino sebagai menantu raja. "Astaga! Tuan putri keluarga Yoanda! Ini sungguh luar biasa! Ini lebih dari luar biasa! Wanita yang bernama Amelia itu bahkan tidak punya hak untuk menjadi pembantunya. Barusan tadi Amelia masih bilang kalau status Angel sangat rendah. Siapa sangka kenyataannya begitu?" Orang-orang tidak berhenti membicarakannya. Semuanya seperti orang gila yang tidak berhenti merasa kagum. Semua orang benar-benar terbengong dan kaget. Valentino juga kebingungan.
Dia berpikir kalau Hanaga tidak mungkin khusus datang ke kota Neo dengan pakaian formal untuk bercanda. Itu berarti, apa yang dikatakan Hanaga benar? Kalau memang begitu, tampaknya banyak hal sudah terpecahkan. Termasuk apa yang dilakukannya di kota makmur dan bantuan misterius yang didapatkannya pasti dari Hanaga. Kalau dipikirkan sekarang, selain keluarga Yoanda, orang lain juga tidak punya kekuatan sebesar ini dan bisa melakukan hal-hal tersebut dengan mudah. Valentino, apa yang dikatakannya? Angel meraih bahu Valentino sambil menanyakan dengan air mata berlinang. Dia bilang kalau kamu adalah putrinya. Jawab Valentino dengan suara yang kecil. Tidak, aku bukan. Angel menggelengkan kepalanya, lalu bergumam sendiri. Ayahku adalah David Kusuma, aku hanya punya satu ayah. Aku tidak kenal yang bernama Hanaga. Aku juga tidak kenal keluarga Yoanda Kota Makmur. Angel sama sekali tidak dapat menerima kenyataan ini. Dia selalu mengira kalau dirinya adalah putri kandung David dan Mary. Meskipun Valentino tahu kalau dia bukan putri kandungnya David, tapi dia juga tidak pernah memberitahunya tentang hal ini. Kini, tiba-tiba seseorang muncul dan mengatakan kalau dia adalah ayah kandung Angel. Dia sulit untuk menerima kenyataan ini. Paman Hanaga, lelucon ini sama sekali tidak lucu. Namanya Angel Kusuma, dia adalah putri dari keluarga Kusuma Kota Neo. Dia hanyalah putri dari keluarga biasa. Ayahnya bernama David, ibunya bernama Mary. Paman Hanaga, Anda tidak pernah datang ke Kota Neo, kan? Bagaimana mungkin ini benar? Amelia tiba-tiba berteriak dengan ekspresi penuh ketidakpercayaan. Selama ini, satu-satunya yang bisa dipamerkan Amelia di depan Angel adalah identitasnya sebagai putri dari keluarga Arden. Latar belakang keluarga Arden memberikannya kepercayaan diri yang tinggi. Belum lagi Angel hanyalah seorang anak dari sebuah keluarga biasa di kota terpencil. Bahkan kalaupun lebih kuat, Amelia juga tidak peduli. Karena keluarga Arden Kota Makmur tidak takut kepada siapapun kecuali keluarga Yoanda. Bahkan kalau menghadapi keluarga Derayas yang juga merupakan salah satu dari 3 keluarga besar, keluarga Arden juga tidak memedulikannya. Satu-satunya yang ditakutkan mereka adalah keluarga Yoanda Kota Makmur. Namun, Angel malah putri dari Hanaga? Bukankah ini sangat konyol? Amelia tidak sanggup menerima kenyataan ini. Anda sedang bercanda. Anda pasti sedang bercanda. Amelia tidak berhenti bergumam. Hanaga mengerutkan keningnya dan hendak berbicara. Benar, Jenderal Hanaga memang sedang bercanda. Tolong jangan anggap serius. Lamerto menyelang dan tersenyum kepada semua orang. Lamerto? Ujar Hanaga dengan ekspresi menyeramkan. Jenderal Hanaga! Lamerto tiba-tiba berbalik dan berbisik. Sekarang Valentino belum menjadi orang sukses. Kalau Anda seperti ini, bukankah Anda mendorong Angel ke ujung tombak? Bab 1476, tampar mulutnya. Kata-kata Lamerto akhirnya membuat Hanaga sadar. Tindakannya barusan hanya karena perasaan yang tak terbendung, makanya dia mengatakan itu. Namun, setelah diingatkan Lamerto, Hanaga akhirnya sadar. Ayah dan anak bisa saling mengenal setelah terpisah sekian lama adalah hal yang sangat sederhana. Masalahnya adalah konsekuensi dari kejadian ini. Tentu saja Hanaga tidak takut pada apapun, tapi yang dia takutkan adalah Angel akan disakiti oleh orang yang berniat jahat. Hanaga menghela napas panjang. Dia tetap melangkah keluar dari pesawat, lalu berjalan langsung ke arah Angel. Paman Lamerto, Paman Hanaga sedang bercanda, kan? Sorot mata Amelia kembali cerah. Orang lain juga memelototi Lamerto. Ya, Pak Hanaga memang suka bercanda. Lamerto mengangguk. Hahaha, hahaha. Angel, kamu benar-benar lucu. Aku hampir berpikir bahwa kamu benar-benar putri Paman Hanaga. Tadi kamu juga sangat senang, kan? Apa kamu kira kamu akan menjadi orang kaya juga?
Sayangnya, Paman Hanaga hanya bercanda denganmu. Jangan harap orang berstatus rendah sepertimu bisa masuk keluarga Yuanda. Amelia tertawa terbahak-bahak sambil menatap Angel dengan penuh ejekan. Sedangkan Angel sama sekali tidak merasakan kesenangan seperti yang dikatakan Amelia. Selain gugup dan gelisah, dia juga tidak bersedia menerima hal ini. Wancang sekali! Tampar dia! Hanaga tiba-tiba berhenti melangkah sambil membentak kencang. Plak! Saat kata-katanya selesai, suara tamparan juga ikut terdengar. Lamerto sudah menampar muka Amelia dengan kencang. Amelia terhempas mundur karena tamparan ini, kemudian tubuhnya terjatuh di tanah. Namun, dari hampir 200 pejabat pemerintah yang hadir, tidak ada satupun yang berani berbicara. Mereka berani mengurusi Valentino, tapi mereka tidak berani mengurusi Lamerto. Dengan kata lain, dengan status mereka, mereka juga tidak memenuhi syarat untuk mengurusi Lamerto. Wancang sekali kamu! Walaupun Nona Angel bukan putri kandung Pak Hanaga, ayah kandung Nona Angel dan Pak Hanaga adalah teman seperjuangan di saat perang. Ayah Nona Angel kehilangan nyawa karena menahan tembakan untuk Pak Hanaga. Waktu itu ayah kandung Nona Angel menitipkan Nona Angel pada Pak Hanaga. Pak Hanaga sudah mencari keberadaan Nona Angel selama bertahun-tahun. Hubungan ini sudah seperti putri kandung. Siapapun yang berani menghinanya, sama saja dengan menghina Pak Hanaga dan juga keluarga Yuanda. Kata-kata Lamerto sekali lagi mengejutkan semua orang. Ternyata keduanya punya hubungan seperti ini. Meski masih sangat menakutkan, paling tidak sudah lebih mudah diterima. Amelia bagaikan tersambar petir, dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Kali ini, identitas Angel akhirnya dipastikan. Meskipun Angel bukan putri kandung Hanaga, Angel tetaplah keturunan dari rekan seperjuangan Hanaga. Hubungan seperti ini setara dengan keturunan keluarga Yuanda. Orang-orang merasa kagum. Setelah memiliki hubungan seperti ini dengan keluarga Yuanda, status Angel akan naik pesat. Di sisi lain, kening Valentino berkerut, matanya juga sedikit memicing. Dia melirik Hanaga, lalu ke Angel. Mulutnya bergerak-gerak, tapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Nona, Angel. Hanaga yang biasanya memiliki pembawaan tenang menjadi gelagapan di hadapan Angel. Ekspresi mukanya terlihat rumit. Ada rasa canggung, gelisah, rasa bersalah, juga sedikit gugup. Sedangkan Angel malah bersembunyi di belakang Valentino sambil menarik lengan lelaki itu dengan kencang. Angel menatap Hanaga dengan takut-takut. Dia merasa sangat akrab dengan orang di hadapannya ini. Dia seharusnya berjalan mendekati orang ini. Namun kenyataannya, ini adalah pertama kalinya dia bertemu Hanaga. Sama sekali tidak berlebihan kalau dikatakan Hanaga adalah orang asing baginya. Karena itu, dia tidak ingin berbicara dengan Hanaga. Dia hanya ingin bersembunyi di belakang Valentino. Angel, sini. Biar aku lihat keadaanmu. Hanaga mengulurkan tangan perlahan. Sorot matanya dipenuhi kerinduan dan kehangatan yang tak terhitung. Aku tidak mau. Angel semakin beringsut ke belakang Valentino sambil menundukkan kepala. Hanaga sedikit kecewa. Dia menatap tangan Angel yang saat ini terus meraih lengan Valentino erat-erat. Tindakan Angel seolah-olah mengatakan kalau di seluruh dunia ini, hanya Valentino yang bisa dipercaya. Hanya Valentino seorang yang bisa memberinya rasa aman. Hanaga menghela napas. Dia tidak marah, melainkan merasa sangat bersalah. Sudah lebih dari 20 tahun, dia baru bertemu Angel. Apa haknya meminta Angel berdiri di depannya? Namun, itu dulu. Mulai sekarang, Hanaga akan berusaha sekuat tenaga untuk menebus semua yang sudah terlewatkan. Namun, sebelum Valentino menaklukkan kota Kamar, sikapnya tidak boleh terlalu jelas. Angel, waktu itu aku dan ayahmu adalah teman sehidup semati. Dia pernah menyelamatkan nyawaku. Dia bahkan meninggal karenaku. Sebelum meninggal, dia memintaku untuk mencari putrinya dan menjaga putrinya baik-baik. Setelah kembali dari peperangan, aku sudah mencarimu selama bertahun-tahun.
tapi aku tidak pernah berhasil menemukanmu. Hari ini, akhirnya aku bertemu kamu. Mulai saat ini, aku akan memperlakukanmu seperti layaknya putriku. Kamu adalah keturunanku. Kalau ada yang berani menindasmu, itu sama saja dengan menindas keluarga Yuanda. Aku jamin orang itu akan mati tanpa bisa dikubur di negara Nagon yang besar ini. Hanaga mendengus, kewibawaan di tubuhnya terus bertambah. Kata-kata ini tidak hanya dia katakan untuk Angel, tapi juga untuk semua orang yang ada. Termasuk para pejabat pemerintah itu, saat ini mereka semua tidak bisa berkata-kata. Mereka hanya bisa menundukkan kepala. Identitas seperti apa yang dimiliki Hanaga? Dia adalah seorang jenderal yang memiliki jubah naga cakar 4, perwira bintang 3 tertinggi. Dia juga merupakan kepala keluarga Yuanda Kota Makmur yang memiliki kekuasaan mengerikan. Kedua identitas ini sudah sampai tahap sangat menakutkan. Oleh karena itu, tidak ada yang berani meragukan kata-kata Hanaga. Dalam hati mereka, hanya tersisa rasa hormat pada Angel. Mulai sekarang, siapa lagi yang berani menindas Angel? Menindas Angel sama saja dengan menindas keluarga Yuanda Kota Makmur. Kemungkinan besar, di seluruh negara Nagon ini, tidak akan ada yang berani melakukan hal itu. Muka Amelia pucat pasi. Semua harapannya pupus. Kali ini, dia benar-benar kalah. Dia kalah telak. Hanaga sudah datang sendiri ke tempat ini, semua orang hanya bisa menurut. Jangankan Amelia, bahkan kalau Stefan ada di sini, Stefan juga hanya bisa menunduk dan diam. Oleh karena itu, saat ini Amelia juga diam tak bersuara. Dia tidak berani banyak bicara. Valentino, apa yang sedang dia bicarakan? Suara Angel sedikit bergetar. Dia masih tidak bisa menerima kenyataan ini. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku ada di sini. Valentino tertegun selama beberapa detik. Setelah itu barulah dia menepuk punggung Angel. Kemudian Valentino menatap Hanaga sambil berkata, "Kalau Pak Hanaga ada waktu, bisakah kita bicara di dalam ruangan?" Bab 1477. Aku tidak percaya. Tidak nyaman berbicara di sini. Hanaga mengangguk terus-menerus sambil menimpali. Tentu saja ada waktu. Yuk, kita bicara di dalam. Yang benar saja. Demi putri tercintanya, tentu saja dia punya banyak waktu. Setelah mengatakan ini, Hanaga tidak peduli pada yang lain. Dia langsung berjalan masuk ke dalam ruangan. Pak Hanaga! Para pejabat pemerintah yang ada di belakang Amelia melangkah maju untuk menyapa Hanaga sekali lagi. Oh, untuk apa kalian ikut ke sini? Ekspresi Hanaga langsung berubah menjadi sangat serius. Kami... Orang-orang yang berjumlah hampir 200 orang itu tidak bisa menjawab. Mulai sekarang, Angel adalah putriku. Jadi, aku rasa kalian pasti paham apa hubunganku dan Valentino. Ujar Hanaga. Pak Hanaga, kami mengerti. Tidak peduli kemanapun Tuan Valentino pergi, kami jamin tidak akan ada hambatan. Kalau perlu bantuan, kami selalu siap. Orang-orang itu langsung menyatakan sikap mereka tanpa ragu. Saat ini, orang yang berani ragu-ragu akan dicatat. Kehidupan orang itu ke depannya akan sulit. Hanaga melirik semua orang, kemudian matanya tertuju pada Amelia. Paman Hanaga, saya sudah salah. Tolong lepaskan saya, lepaskan keluarga kami. Amelia membuka lebar matanya, kemudian dia segera menatap Hanaga dengan tatapan memohon. Dia hampir saja berlutut untuk memohon belas kasihan Hanaga. Pak Hanaga tidak butuh permohonan maaf darimu. Lamerto lantas maju dan berdiri di depan Hanaga. Amelia tercengang. Dia menoleh perlahan untuk menatap Angel. Meskipun hatinya enggan, dia tidak berani menunjukkannya. Kalau sampai Hanaga marah, tidak hanya Amelia, bahkan seluruh keluarga Arden pun akan terkena imbas. Angel, aku yang salah. Aku seharusnya tidak merendahkanmu. Aku seharusnya tidak menghancurkan hubungan antara kamu dan Valentino.
ini semua salahku. Tolong lepaskanlah aku. Amelia terus menangis sambil meminta maaf pada Angel. Meskipun dia tidak mau, demi keluarga Arden, dia harus meminta maaf. Tidak apa. Angel menggenggam tangan Valentino sambil menggelengkan kepala. Hanaga mengeluh dalam hati, Angel juga begitu baik hati. Benar-benar mirip dengan ibunya. Tidak peduli sebanyak apapun orang menyakitinya, hatinya langsung melunak ketika mendengar kata maaf. Aku anggap ini kesalahan pertama kali. Kalau sampai ada lain kali, tidak akan ada lagi keluarga Arden di negara Nagun ini. Setelah berbicara, Hanaga berbalik dan berjalan masuk ke gedung Maple Rain Real Estate. Baik. Amelia terus mengangguk. Dia bagaikan mendapatkan amnesti. Valentino meraih tangan Angel dengan lembut. Kemudian dia tersenyum sambil berjalan perlahan menuju bagian dalam gedung Maple Rain Real Estate bersama Angel. Lamerto membawa sekelompok prajurit untuk melindungi mereka dari belakang. Bubar! Bubar semua! Teriak Chris sambil ikut berjalan di belakang rombongan Valentino. Meskipun orang-orang masih ingin menyaksikan keramaian, mereka juga tidak berani diam di situ terlalu lama. Semua orang mulai bubar. Mengenai 200 pejabat pemerintah itu, tidak ada satupun dari mereka yang berani diam di tempat itu. Mereka segera pergi dengan mengendarai kendaraan masing-masing. Mereka bahkan tidak berani pamit kepada Amelia. Sebenarnya kebanyakan dari mereka berada di bawah manajemen langsung keluarga Arden. Namun, kalau harus memilih antara keluarga Arden dan keluarga Yuanda, mereka akan memilih keluarga Yuanda tanpa ragu. Mengapa? Semua itu karena keluarga Arden saja harus mematuhi keluarga Yuanda, apalagi mereka ini yang hanya semut-semut kecil tak berarti. Betul sekali. Meskipun status mereka tidak rendah di mata orang lain, di hadapan Hanaga, mereka hanyalah semut kecil tak berarti. Amelia berdiri terpaku dengan muka pucat pasi. Dia hanya bisa memandang kepergian rombongan Valentino. Sudah kalah. Rencana yang sudah disusunnya dengan teliti ini berakhir begitu saja. Tentu saja dia tidak terima. Namun, di hadapan keluarga Yuanda Kota Makmur yang punya kekuasaan tinggi ini, bisa apa dia? Ai! Amelia menghela napas panjang lalu beranjak pergi. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan permasalahannya dengan Valentino. Dia harus memikirkan langkah yang akan dia tempuh selanjutnya untuk meredakan amarah keluarga Yuanda. Jangan sampai Hanaga menyerang keluarga Arden. Di dalam Maple Rain Real Estate. Tadinya Hanaga ingin berbicara dengan Valentino dan Angel di dalam ruangan. Namun, Lamerto menghentikan mereka. Setelah memikirkannya lagi, Hanaga juga tidak memaksakan kehendaknya. Alasan pertama adalah karena situasi saat ini sangat sensitif. Berbicara di hadapan semua orang bisa menghindari keraguan yang tidak perlu. Alasan kedua, yang juga merupakan alasan yang paling penting. Hanaga ingin menunjukkan kepada semua anggota asosiasi Valentino Empire kalau identitas Angel sangat luar biasa. Jadi mereka tidak akan merasa bahwa Angel hanya bisa membebani Valentino. Saat ini, di dalam aula, Hendrik dan orang-orang yang di bawah Hanaga menunggu di lingkaran luar. Sedangkan Hanaga, Angel dan Valentino duduk di dalam. Pada jarak ini, apa yang Hanaga ingin semua orang dengar bisa terdengar jelas. Kalau ada yang tidak ingin didengar orang, Hanaga hanya perlu memelankan suara, maka orang-orang itu tidak akan bisa mendengar pembicaraan mereka. Angel, kalau ada yang kamu tidak mengerti, katakan saja. Hanaga duduk tegak sambil menatap Angel dengan muka ramah. Semua orang dapat melihat dengan jelas kalau sikap Hanaga sangat baik pada Angel. Kalau bukan karena tadi Hanaga sudah bilang bahwa dia dan ayah Angel adalah teman seperjuangan, orang lain akan mengira Hanaga punya maksud tertentu pada Angel. Nama ayahku adalah David Kusuma. Jawab Angel setelah terdiam beberapa lama. Aku tahu, dia adalah ayah angkatmu. Sebenarnya, teman seperjuanganku itu barulah ayah kandungmu. Desah Hanaga. Aku tidak percaya, aku hanya punya satu ayah. Ayahku adalah David Kusuma.
tukas Angel dengan tegas setelah terdiam beberapa lama. Ini. Meskipun Hanaga adalah orang terpandang dan berkuasa, saat ini dia juga tidak tahu harus menjawab apa. Valentino ragu-ragu sejenak, tapi akhirnya berkata dengan jujur. Angel, sebenarnya semua kata-kata Pak Hanaga benar. Apa? Angel menatap Valentino dengan mata melotot. Angel mungkin saja tidak percaya pada Hanaga, tapi Valentino adalah orang yang paling dia percayai. Bagaimana mungkin dia tidak percaya pada Valentino? Itu benar. Aku tidak pernah memberitahu kamu sebelumnya. Sebenarnya kamu bukan putri kandung keluarga Kusuma. Ayah dan Bimeri juga tahu hal ini. Tadinya aku pikir baru akan memberitahumu setelah aku menemukan orang tua kandungmu. Karena walaupun aku memberitahumu sekarang, masalah itu hanya akan membuatmu pusing. Benar saja, Valentino secara perlahan sambil memegang matanya menjadi merah. Dia tidak akan pernah meragukan kata-kata Valentino. Oleh karena itu, saat ini perasaan Angel terasa sangat rumit dan campur aduk. Dia ternyata bukan putri kandung David dan Mary. Orang tua kandungnya ternyata orang lain. Pantas saja ketika Angel masih kecil, Mary sepertinya lebih baik kepada Jani. Namun, David selalu memperlakukan mereka dengan sama, jadi Angel tidak pernah memikirkan hal-hal ini. Pantas saja Mary selalu ingin menggunakan Angel sebagai alat tawar-menawar untuk mencapai posisi yang lebih tinggi. Itu semua karena Angel bukan putri kandung Mary. Valentino, katakan padaku kamu sedang berbohong. Kamu sedang bercanda denganku, kan? Mata Angel merah, ekspresi serta nadanya sedih. Valentino tertegun selama beberapa detik, lalu dia menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun juga, mereka sudah sampai di titik ini. Angel harus menerima kenyataan. Kamu bertanya padaku dari mana liontin biru ini, kan? Ayahku yang memberikannya padaku. Dulu, kamu yang memakai kalung ini. Valentino mengeluarkan liontin biru di lehernya, lalu menunjukkannya kepada Angel. Awalnya aku tidak ingin cepat-cepat memberitahumu, tapi sekarang aku bisa mengembalikannya kepada pemilik aslinya. Valentino memisahkan liontin biru itu dari liontin gioknya, kemudian meletakkannya di tangan Angel. Ini milikku. Angel menundukkan kepalanya untuk melihat liontin biru tersebut dengan saksama. Liontin ini adalah peninggalan ibu kandungmu dulu, kata Valentino sambil menghela napas. Ibu kandungku yang meninggalkannya. Telapak tangan Angel gemetar. Dengan hati-hati, dia mengangkat liontin biru tersebut untuk memperhatikannya. Sebenarnya benda ini milik keluarga Yuanda. Liontin ini ada 2. Dulu, aku pernah memberikan 1 untukmu, dan 1 lagi untuk ayahmu. Dia mungkin memberikannya kepada ibumu. 1 lagi, aku yang simpan. Hanaga perlahan-lahan merogoh sakunya, kemudian dia mengeluarkan liontin yang identik. Ketika Valentino melihat liontin itu, tatapan matanya menjadi kosong. Banyak ingatan yang tiba-tiba muncul. Ternyata begitu. Valentino sudah mengerti. Pertama kali dia bertemu Lamerto adalah di perjamuan pesta ulang tahun Tuan Besar Winsley. Kala itu, karena melihat liontin inilah, Lamerto hampir terjatuh. Kemudian, dia mengajak Valentino untuk bertemu berduaan untuk melihat liontin Valentino sekali lagi. Kemudian, keluarga Willianto dan keluarga Duni dari Kota Makmur bersedia untuk menjadi anak buah Valentino. Saat itu, mereka tiba-tiba menyerahkan diri mereka pada Valentino yang membuat Valentino benar-benar kebingungan. Sekarang, dia merasa sepertinya keluarga Yuanda yang sudah membantunya. Saat itu, perusahaan keluarga Yuanda yang juga sudah membantu Valentino sampai dia mendapatkan distrik komersial Reverso. Kemudian, Hanaga memaksa Sugi untuk melepaskan orang, lalu perubahan sikap keluarga Arden yang luar biasa. Setelah Valentino memikirkannya sekarang, semua itu ada hubungannya dengan keluarga Yuanda. Dengan kata lain, Valentino bisa membangun reputasinya di Kota Makmur dengan sangat lancar karena hubungan Angel dengan keluarga Yuanda. Pada saat itu, apakah Hanaga sudah menganggap Valentino sebagai anak dari teman seperjuangannya? Namun saat itu,
Kenapa Hanaga tidak memberitahu Valentino? Atau apakah saat itu Hanaga masih tidak yakin dengan identitas Valentino, jadi Hanaga bimbang? Valentino benar-benar tidak mengerti, jadi dia berhenti memikirkannya. Pokoknya, semuanya telah terungkap sekarang. Angel tidak pernah menjadi beban Valentino. Sebaliknya, dia telah banyak membantu Valentino. Amelia terus berkata karena dirinya, keluarga Arden baru membantu Valentino. Ketika memikirkannya sekarang, itu benar-benar konyol. Jika tidak ada Angel, sepertinya Valentino masih berselisih dengan Stefan sampai sekarang. Valentino menyingkirkan pikirannya yang kacau, kemudian dia melihat Hanaga. Setelah Hanaga mengeluarkan liontin biru itu, dia menyerahkannya kepada Angel. Warnanya sama, bentuknya pun sama, bahkan tekstur giok dari liontinnya pun sama. Angel tertegun sejenak, kemudian dia mengambil liontin tersebut dari tangan Hanaga. Rasa dan berat kedua liontin itu sama persis, tidak ada perbedaan. Angel mengangkat kedua liontin itu dan melihatnya di bawah lampu gantung aula dengan saksama. Benar sekali, bahkan pola menjulang di dalam liontin sama persis. Hal ini tidak akan salah. Sekarang, barangnya bahkan sudah di depan mata Angel. Jadi, Angel tidak bisa tidak mempercayainya. Tapi, aku tetap tidak bisa menerimanya. Kalau begitu, ayahku bukan ayahku lagi. Angel benar-benar kebingungan. Dia telah memanggil David ayah selama lebih dari 20 tahun. Tiba-tiba suatu hari, seseorang memberitahunya kalau David hanyalah ayah angkatnya. Selain itu, orang tua kandungnya adalah orang lain. Siapa yang bisa menerima ini? Oleh karena itu, reaksi Angel saat ini juga termasuk normal. Angel, aku tahu kamu tidak bisa menerimanya sekarang, tapi inilah kenyataan. Kudengar, David memang baik padamu. Jadi, aku akan membantunya. Bukankah dia tidak ada pekerjaan sekarang? Hanaga mencondongkan tubuhnya ke depan, lalu dia berkata dengan serius. Dia boleh memilih pekerjaan dengan posisi apapun di kota Neo. Hanya Hanaga dan Lamerto yang mengerti Hanaga sangat berterima kasih kepada David atas kebaikannya. Mengenai Mary, Hanaga juga memahaminya sedikit. Dia akan membiarkan Valentino yang menangani Mary. Angel diam untuk waktu yang lama, kemudian dia bertanya dengan lembut. Ayahku, orang seperti apa dia? Saat mendengar pertanyaan Angel itu, Hanaga langsung tertegun. Hanaga menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit, perasaannya bercampur aduk. Ayahmu tidak mengecewakan negara Nagon dan pangkatnya, begitu juga dengan orang-orang yang ada di sisinya. Tapi, satu-satunya orang yang telah dibuat kecewa olehnya adalah kamu dan ibumu. Kata Hanaga dengan sangat serius. Saat dia berbicara, dia mengangkat kepalanya sedikit, seolah-olah dia sedang mengingat banyak hal. Sebenarnya, dia hanya ingin mengangkat kepalanya, tidak membiarkan air matanya terlihat. Dia mengecewakanku dan ibuku. Angel memegang kedua liontin itu, kemudian dia mengangguk sambil melamun. Iya, dia telah mengecewakanmu dan ibumu. Soal keberadaan ibumu, aku juga sedang mencarinya. Tapi selama bertahun-tahun, aku sama sekali belum mendapatkan kabarnya. Kalau aku bisa menemukannya, aku akan memperkenalkan kalian berdua. Hanaga menatap Angel lagi, ekspresi dan nadanya sangat serius. Baik. Angel tidak tahu bagaimana suasana hatinya saat ini, jadi dia hanya bisa mengangguk. Kalau kamu tidak keberatan, kedepannya aku akan menjadi sosok tetua bagimu. Rintangan apapun yang sedang kamu hadapi, kamu bisa memberitahuku. Aku pasti akan membantumu menyelesaikannya. Sekalipun kamu membuat masalah, aku tetap akan membantumu menangani segala masalah. Hanaga mencondongkan tubuhnya ke depan lagi. Dia ingin mengulurkan tangannya untuk menyentuh wajah Angel, tapi Hanaga menarik kembali tangannya seakan-akan dia telah disengat listrik. Bab 1479, setelah hujan akan ada pelangi. Terima kasih. Angel mengangguk lagi. Sementara Chris dan yang lainnya merasa kepala mereka sedang berdengung. Astaga! Astaga!
Aku pergi merokok dulu. Chris mengeluarkan sebatang rokok, kemudian memasukkannya ke dalam mulut. Akan tetapi, tangannya bergetar dan dia sama sekali tidak bisa menyalakan rokoknya. Astaga! Kak Valentino benar-benar hebat. Dengan identitas Kak Angel yang sekarang, itu berarti dia adalah putri negara Nagon. Aku tidak berlebihan, kan? Mario pun tercengang. Tidak, sama sekali tidak. Chris mengangguk berulang kali. Gila! Kak Valentino benar-benar akan sukses kali ini. Mario juga kaget. Hal ini sedikit menakutkan, bukan? Keluarga Yuanda dari kota makmur, itu keluarga Yuanda dari kota makmur, loh. Tidak perlu menggunakan kata-kata untuk mendeskripsikan seberapa kuat keluarga Yuanda. Selama menyebut keluarga Yuanda dari kota makmur, sudah melambangkan banyak hal. Beberapa anggota asosiasi Valentino Empire merasa sangat malu sampai mereka menundukkan kepala mereka. Sebelum Hanaga datang, beberapa orang bahkan merasa Valentino seharusnya meninggalkan Angel dan menerima Amelia. Sekarang, pikiran macam itu terasa konyol. Jika Valentino benar-benar melakukan itu, sepertinya asosiasi Valentino Empire baru akan dalam bahaya yang sebenarnya. Hanaga telah menganggap Angel sebagai putrinya. Jika Valentino meninggalkan putri Hanaga demi Amelia, tidak ada yang berani membayangkan konsekuensinya. Bagus, ini bagus sekali. Setelah hujan, pasti ada pelangi. Hendrik tidak banyak bicara, dia hanya menatap Valentino dan Angel dengan lega sambil mengucapkan kata-kata itu. Tidak perlu terlalu banyak bicara. Satu kalimat yang baru diucapkan oleh Hendrik tadi, sudah cukup mendeskripsikan segalanya. Ya, setelah hujan, pasti ada pelangi. Whis pun menghela napas. Whis bahkan lebih memahami pengalaman Valentino dan Angel di kota Vero daripada Hendrik. Dia juga tahu kalau Angel telah banyak menderita dan diperlakukan dengan tidak adil demi Valentino. Sekarang, akhirnya karma baik telah terjadi pada Angel. Whis juga merasa Angel pantas menerimanya. Selain itu, Valentino selalu setia pada Angel. Oleh karena itu, bisa mendapatkan bantuan dari keluarga Yuanda karena Angel juga merupakan hal yang pantas diterima Valentino. Valentino, aku ingin istirahat. Apa kamu bisa mengantarku pulang? Pikiran Angel sangat berantakan sekarang. Dia merasa dia memerlukan keheningan dan mencerna semua informasi yang sudah dia peroleh hari ini. Angel tidak ingin bertanya terlalu banyak tentang orang tua kandungnya. Dia hanya ingin beristirahat terlebih dahulu, baru membuat rencana selanjutnya. Oke, aku akan mengantarmu pulang. Valentino mengangguk. Dia menarik telapak tangan Angel sambil berdiri. Hanaga menggerakkan mulutnya. Dia melihat perut bagian bawah Angel yang menggembung dan mengepalkan tangannya. Akhirnya, dia berhasil menahan diri. Sebelum pergi, Angel tiba-tiba berbalik dan menatap Hanaga. Dia berkata dengan serius. Paman Hanaga, saya harap Anda bisa membantu Valentino dengan baik demi ayah saya, oke? Aku... Hanaga berdiri dari kursi dan berkata, baik, aku akan membantunya. Dulu ayahmu pernah menyelamatkanku. Aku sangat berterima kasih padanya dan tidak akan berani melupakannya. Karena itu, aku pasti akan memenuhi permintaanmu. Aku berjanji padamu, selama aku masih hidup, Valentino tidak akan pernah ditindas di negara Nagon. Hanaga berbicara dengan sangat serius, seolah-olah dia sedang bersumpah pada Angel. Baiklah, terima kasih. Angel sangat senang saat mendengarnya, senyuman kecil pun muncul di wajahnya. Saat melihat senyuman Angel, hati Hanaga langsung meleleh. Dia merasa sangat senang. Bisa membuat putrinya bahagia adalah kebahagiaan terbesar Hanaga. Pak Hanaga, saya akan mengantar Angel pulang dulu. Nanti saya akan datang untuk menemui Anda lagi. Kalau ada kesalahan apapun, tolong maafkan kami. Kata Valentino. Tidak apa-apa, antar Angel pulang dulu. Hanaga melambaikan tangannya berulang kali, kemudian berkata, Aku akan menunggumu di sini.
masih ada hal yang perlu kubicarakan denganmu. Baik. Valentino mengangguk, kemudian dia bersiap untuk pergi bersama Angel. Hanaga berkata dia akan menunggu Valentino di sini, tapi dia tidak bisa mengontrol kakinya. Dia menatap punggung Angel, lalu kakinya pun bergerak dengan perlahan. Dia malah mengikuti kedua orang itu. Saat ini, Hanaga tampak linglung. Seakan-akan dunia luar tidak ada hubungannya dengannya. Dia menatap lurus ke arah kedua orang itu dan perlahan-lahan mengikuti mereka. Jenderal Hanaga? Lamerto tercengang sejenak, kemudian dia memanggil Hanaga. Namun, Hanaga tidak menanggapinya sedikit pun. Dia benar-benar seperti kerasukan, seolah-olah dia enggan membiarkan mereka berdua pergi. Jadi, dia terus mengikuti mereka. Jenderal Hanaga! Lamerto buru-buru mengejar Hanaga, lalu mengulurkan tangannya untuk menarik Hanaga. Hah? Hanaga akhirnya sadar, lalu dia melambaikan tangannya dan berkata, Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Lamerto merendahkan suaranya dan berbisik di telinga Hanaga. Jenderal Hanaga, Anda harus mengontrol diri Anda, banyak orang di sini. Iya, aku mengerti. Hanaga menghentikan langkahnya perlahan, dia menatap kepergian Valentino dan Angel. Dia benar-benar ingin mengikuti mereka berdua untuk melihat apakah Angel hidup dan makan dengan baik. Namun, dia tahu kalau setidaknya sekarang dia belum boleh melakukan itu. Pak Hanaga, silakan minum teh. Hendrik secara pribadi mengantarkan secangkir teh kepada Hanaga. Terima kasih, Pak Hendrik. Dulu, aku juga pernah mendengar reputasi Tuan Besar Wijaya. Sementara kamu adalah tangan kanan Tuan Besar Wijaya. Hanaga tidak bersikap sombong pada Hendrik. Dia melambaikan tangannya dan tersenyum. Hendrik tercengang, lalu dia tersenyum dan berkata, Pak Hanaga terlalu memujiku. Hanaga mengangguk, lalu dia duduk dan bertanya, Aku masih tidak mengerti, kenapa saat itu kalian tiba-tiba mundur? Kalau kalian tetap melakukannya, masa depan kalian pasti sangat cerah. Hendrik terdiam cukup lama ketika kata-kata Hanaga, tapi dia tetap menggelengkan kepalanya dan berkata, Semua ada sebab dan akibatnya. Pak Hanaga, Bapak tidak perlu mengungkit masa lalu. Hanaga mengangguk, tidak lanjut bertanya lagi. Dia harus menunggu Valentino kembali. Masih ada yang perlu dia bahas dengan Valentino. Dalam konvoi kembali ke Gunung Cloud, Valentino duduk di kursi belakang, sementara Angel duduk di sebelah Valentino sambil bersandar di pelukan Valentino. Wush! Pengawal berbaju hitam yang mengemudi di depan sangat pintar. Dia pun berinisiatif menarik tirai di tengah barisan kursi depan dan belakang. Dengan begini, kursi belakang menjadi ruangan pribadi kecil. Angel yang bersandar di pelukan Valentino masih bermain dengan dua liontin biru kecil itu. Angel tiba-tiba tersadar dan berkata dengan canggung. Valentino, aku lupa mengembalikan ini pada Paman Hanaga. Tidak apa-apa, dia memang mau memberikannya padamu. Valentino menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kemudian, dia mengambil beberapa helai rambut Angel. Dia meletakkannya di ujung hidungnya dan mengendus. Bab 1480 tidak akan kembali sebelum menghancurkan keluarga Wijaya. Baiklah. Angel menganggukkan kepala, lalu menempelkan wajah halusnya ke dada Valentino. Aku merasa seperti sedang bermimpi hari ini. Saat Angel berbicara, dia mengulurkan tangan mungilnya, lalu melingkarkannya di lengan Valentino. His! Sakit sekali. Valentino sengaja berpura-pura kesakitan, dia menggoda Angel sampai membuatnya tertawa tanpa henti. Mana mungkin sesakit itu, aku tidak memegangmu sekuat tenaga, oke? Akan tetapi, memang harus sakit. Kalau kamu merasa sakit, artinya kamu tidak sedang bermimpi. Kata Angel dengan sungguh-sungguh. Apa kamu mempelajari trik ini dari Caroline? Valentino sengaja bertanya dengan wajah kesal.
Iya, memang. Haha. Angel jelas dalam suasana hati yang baik, wajahnya penuh dengan senyuman. Bagaimana? Apa yang kamu pikirkan sekarang? Valentino mengambil inisiatif untuk bertanya. Angel tertegun sejenak, lalu dia menyingkirkan senyumnya dan berkata dengan serius. Aku merasa ini sangat tidak nyata. Tapi, aku juga tahu kalau ini nyata. Aku hanya masih belum bisa menerimanya untuk saat ini. Orang tua kandungku ternyata orang lain. Angel menghela napas. Hanaga bilang bahwa ayah kandungnya sudah meninggal di medan perang. Akan tetapi, Angel tidak merasa sedih, apalagi meneteskan air mata dengan sengaja karena Angel tidak pernah melihat ayahnya. Mereka bahkan tidak pernah bertemu. Tidak ada perasaan apapun untuk orang yang hanya ada dalam ilusi. Kalau begitu, jangan terlalu dipikirkan. Mungkin langit sengaja mengaturnya begini. Kalau tidak begini, bagaimana kita berdua bisa bertemu? Valentino menggesek hidung mungil Angel dengan lembut. Iya. Setelah mendengar ini, Angel terdiam, lalu hatinya menjadi lebih bahagia. Sepertinya, kamu benar-benar bahagia. Valentino tidak bisa menahan rasa ingin tertawa. Sebenarnya, Angel agak tidak bahagia akhir-akhir ini. Keberadaan Amelia seperti batu besar, bahkan seperti kabut yang tidak pernah hilang yang selalu ada di atas kepala Angel. Dalam keadaan seperti ini, Angel tentu tidak bisa merasa bahagia. Sekarang, Valentino bisa merasakan bahwa Angel benar-benar bahagia. Kalau Tino bagaimana? Apa Tino bahagia? Tanya Angel sembari menatap Valentino dengan mata berbinar. Kamu masih juga memanggilku Tino? Valentino tidak bisa berkata-kata. Aku hanya sesekali memanggilmu seperti itu. Bilang padaku, apa kamu bahagia sekarang? Angel mengomel dan menampar Valentino. Tentu saja aku bahagia. Ucap Valentino dari lubuk hatinya. Halangan dari keluarga Arden benar-benar sudah teratasi. Ketika Valentino pergi ke kota Kamal, dia pasti akan pergi dengan lancar dan tanpa halangan dengan bantuan keluarga Yuanda. Dalam keadaan seperti itu, Valentino merasa rileks. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Angel tersenyum dan menjawab dengan nada ceria. Hei, kalau Tino senang, Angel juga senang. Kamu. Valentino menoyor dahi Angel dan memeluknya lebih erat lagi. Valentino benar-benar tidak menyangka bahwa Angel bisa memiliki hubungan seperti itu dengan keluarga Yuanda. Valentino tiba-tiba merasa bahwa Angel seperti orang bodoh. Sepanjang hari, Angel merasa bahwa dia tidak bisa membantu Valentino dan malah membuatnya mengalami kemunduran. Angel sepanjang hari merasa tidak senang karena hal ini. Faktanya, selama ini, Valentino bisa memenangkan industri besar di kota makmur berkat bantuan Angel. Angel menggosok kepalanya di tubuh Valentino dan berkata dengan sungguh-sungguh. Sebenarnya, aku merasa sangat senang bisa membantumu. Terima kasih. Kata Valentino dari lubuk hatinya. Pada pukul 3 sore, Valentino dan Hanaga berdiri di atas atap Maple Rain Real Estate sambil melihat pemandangan di bawah. Lamertu dan para prajurit berdiri di sekitar atap untuk menjaga keselamatan mereka. Lamertu melihat jam, lalu berbisik untuk mengingatkan. Jenderal Hanaga, Anda harus segera pergi. Aku tahu. Hanaga menganggukkan kepalanya. Setelah itu, Hanaga berbalik, lalu menatap Valentino dan berkata, Aku awalnya ingin pergi mencari David atau Mary untuk bertanya secara langsung tentang ibu kandung Angel dan keberadaannya. Tapi, waktunya tidak cukup dan ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan sesuka hati. Jadi, tolong bantu aku. Kamu harus berusaha sebaik mungkin untuk menyelidiki kabarnya lebih lanjut. Hanaga menggunakan tatapan memohon ketika mengucapkan kata-kata ini. Valentino mengangguk dan menjawab. Jangan khawatir, Pak Hanaga. Aku suami Angel, jadi membantu menemukan ibu kandungnya memang tanggung jawabku. Baik. Hanaga mengangguk, lalu berkata setelah terdiam sejenak.
Ada lagi yang ingin aku sampaikan padamu. Silakan, Pak Hanaga. Ucap Valentino dengan lembut. Tidak perlu memanggilku sesopan itu, kata Hanaga sambil melambai-lambaikan tangannya. Kalau begitu, silakan, Paman Hanaga. Kemampuan Valentino untuk mengamati seseorang memang tidak buruk, jadi dia buru-buru memperbaiki kata-katanya. Hanaga tidak buru-buru berbicara, melainkan mengeluarkan sebungkus rokok spesial. Dia mengisap sebatang rokok, lalu menyodorkan sisanya pada Valentino. Valentino tidak sungkan, dia juga mengisap rokok. Seberapa yakin kamu bisa mengalahkan Kotakama? Tanya Hanaga sambil mengisap rokok. 100%. Jawab Valentino tanpa ragu. Hanaga memandang Valentino dengan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Valentino akan begitu percaya diri. Kebencianku terhadap Chemesi tidak akan pernah hilang. Aku sudah mempersiapkan operasi ini sejak lama. Orang-orang di sekitarku juga sudah mempersiapkan sejak lama. Jadi, kali ini, aku harus menang dan tidak boleh kalah. Aku tidak akan kembali sebelum menghancurkan keluarga Wijaya. Nada bicara Valentino sangat tegas. Hanaga mengangguk lalu berkata, kamu harus menjatuhkan Kotakama secepat mungkin. Hanya dengan begitu kita bisa memiliki kekuatan yang cukup. Hanya dengan begitu. Hanaga tidak melanjutkan kata-katanya. Hanya dengan memenangkan Kotakama dan bekerja sama dengan Hanaga, Valentino baru benar-benar tidak takut dengan siapapun. Ketika saatnya tiba, Hanaga baru benar-benar bisa mengenali Angel. Dia bisa menjemput Angel kapanpun Angel ingin kembali ke keluarga Yuanda. Valentino sedikit bingung, dia tidak tahu kenapa Hanaga begitu memperhatikan masalah ini. Kamu tidak mengerti, kan? Karena identitasku yang sensitif, kedatanganku ke kota Neo kali ini pasti akan menimbulkan banyak hal. Jadi, sebelum itu terjadi, memiliki kekuatan absolut adalah hal yang terpenting. Hanaga menjelaskan dengan samar. Bahkan, sekalipun Hanaga mengatakan secara terbuka bahwa Angel adalah keturunan dari mantan rekan seperjuangannya saat itu, hal itu tidak akan bisa menahan penyelidikan dari orang yang jeli. Begitu mereka benar-benar mengetahui identitas Angel, hal itu mungkin akan berdampak buruk padanya. Akan tetapi, selama Hanaga dan Valentino bekerja sama setelah Valentino menjatuhkan Kotakama, Hanaga secara alami tidak perlu takut pada siapapun lagi. Tenang saja, aku mengerti. Valentino mengangguk. Ada satu hal lagi. Orang yang datang sebelumnya adalah murid keluarga Yuanda. Sewaktu mereka memasuki kota, mereka bertemu dengan satu pasukan kecil. Meskipun kualitas tempur pihak lain bagus, mereka masih menemukan adanya kejanggalan. Jadi kedua belah pihak bertarung. Hanaga membicarakan masalah ini. Mata Valentino tiba-tiba melebar. Reaksi pertamanya adalah, mereka bukan prajurit asosiasi Maple Pavilion, kan? Akan tetapi, setelah dipikir-pikir, rasanya tidak mungkin karena jika prajurit Maple Pavilion datang, akan ada orang dari kota Neo yang menjemput mereka, mereka tidak perlu datang secara sembunyi-sembunyi. Mereka bukan orang sini, mereka orang luar. Mereka juga meninggalkan 2 mayat. Apa mereka musuhmu? Ada sedikit kekhawatiran di mata Hanaga. Mungkin mereka itu San Timothy. Valentino mendengus dingin. Hawa dingin melintas di matanya. Valentino ingin melihat berapa lama lagi Timothy masih bisa memberontak. Malam ini, Valentino akan mengumpulkan semua anggota untuk mobilisasi sebelum perang. Kemudian, Valentino akan bertemu dengan Timothy besok. Kamu harus menjaga Angel dengan baik. Kalau kamu tidak bisa menjaganya dengan baik, katakan saja padaku, aku yang akan mengurusnya. Kata Hanaga dengan nada serius. Aku mengerti, Pak Hanaga, tenang saja. Valentino juga mengangguk serius. Hanaga menatap Valentino, tapi dia sedikit ragu. Hanaga ingin berbicara, tapi dia pada akhirnya hanya bisa menghela napas dalam hati. Lamerto melihat jam dan kembali mengingatkan Hanaga. Hanaga tidak berlama-lama lagi. Dia menoleh ke arah Villa Cloud dan langsung pergi bersama Lamerto dan yang lainnya.
6 helikopter perlahan terbang ke langit, lalu menukik menuju kota makmur. Valentino berdiri sendirian di atap sembari melihat 6 helikopter pergi. Setelah helikopter-helikopter itu berubah menjadi 6 titik kecil, Valentino berbalik dan turun ke bawah. Dalam perjalanan ke bawah, dia sudah melakukan panggilan telepon. Pada pukul 8 malam, semua orang berkumpul untuk mengadakan mobilisasi sebelum perang. Saat ini, Hanaga turun tangan secara pribadi, sehingga jalan di depan terasa mulus. Kalau tidak pergi ke kota Kamo sekarang, harus menunggu kapan lagi?